Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Erlin Putri Winanti dengan NIM 203180001 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Dan jurnal yang saya review yaitu judul jurnal Metode Mind Mapping untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa sekolah dasar. Nama jurnal Bahasa Sastra, Jurnal Penelitian Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya. Volume dan halaman: volume 1, nomor 1, halaman 125 sampai 137. Tahun bulan Desember 2012. Penulisnya yaitu Anissa Aini Andayani dan Atika Anindyarini. Dengan reviewer saya sendiri, Ade Erlin Putri Winanti. Tanggal review 9 Oktober 2020. Latar belakang jurnalnya yaitu pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD Negeri Karanganyar 1 belum memperoleh hasil yang maksimal. Kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa siswa masih belum bisa praktik berbicara dengan baik. Bahkan tidak jarang terlihat beberapa siswa gugup, berdiri kaku, lupa yang akan dikatakan apabila berhadapan dengan sejumlah siswa yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara belum memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang dapat mendorong siswa mempunyai gambaran dan lebih mudah berkonsentrasi tentang apa yang akan disampaikan di depan kelas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pembelajaran keterampilan berbicara dapat berjalan optimal adalah dengan memberikan metode yang dirasa mampu membuat siswa lebih siap dengan apa yang akan disampaikan di depan kelas. Dengan demikian, siswa pun aktif dan berani tampil di muka karena dirinya merasa sudah tahu atau menguasai apa yang akan disampaikan pada teman-teman sekelasnya. Mind mapping adalah sebuah strategi dalam pembelajaran yang berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri bekerja secara seimbang. Dalam mind mapping terdapat gambar, warna, garis, dan kata-kata yang bisa menolong untuk lebih baik dalam mengingat, menuangkan ide, menghemat, dan memanfaatkan waktu. Otak kita seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Mind mapping menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan, seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, mengorganisasikan, dan merencanakan. Secara tidak langsung, metode mind mapping dapat membantu siswa dalam kegiatan berbicara. Ketika siswa lupa apa saja yang akan dibicarakan dan siswa merasa kesulitan secara sistematis, maka dengan mind mapping inilah siswa mampu mengorganisasikannya dan menyimpannya ke otak. Sehingga siswa memiliki ingatan lebih kuat pada rangkaian-rangkaian atau urutan-urutan apa saja yang akan dibicarakan di muka kelas. Tujuan dari penelitian yaitu 1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara. 2. Keterampilan berbicara siswa kelas 4 Sekolah Negeri Karanganyar 1 tahun akademik 2011-2012 melalui penerapan metode mind mapping atau peta pikiran. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah metode mind mapping yang diterapkan pada Sekolah Negeri Karanganyar itu dapat meningkatkan keterampilan siswanya berbicara atau tidak. Permasalahannya yaitu terdapat beberapa siswa di kelas 4 SD Negeri Karanganyar 1 masih belum bisa praktik berbicara dengan baik. Bahkan tidak jarang terlihat beberapa siswa gugup, berdiri kaku, lupa yang akan dikatakan apabila berhadapan dengan sejumlah siswa yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara belum memperoleh hasil yang maksimal. Untuk objek penelitiannya yaitu pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD Negeri Karanganyar 1. Subjek penelitian, siswa kelas 4 yang berjumlah 40 siswa. Metodologi penelitian, penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan hasil dari penelitian yaitu berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dan siklus 2 dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran berbicara.
baik keaktifan maupun hasil dengan metode mind mapping. Jadi untuk penelitiannya itu dilakukan untuk siklus 1 dan siklus 2 dan ternyata terdapat peningkatan atau keaktifan siswanya dalam berbicara. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, keaktifan siswa dalam menguasai pembelajaran berbicara meningkat. Pada siklus 1 sebanyak 54,4% atau 22 siswa, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 78,1% menjadi 32 siswa. Kedua, kemampuan siswa dalam menyelaraskan hasil mind mappingnya dengan keterampilannya berbicara meningkat. Pada siklus 1, 62,5% atau 25 siswa mampu membuat mind mapping dengan benar dan baik. Pada siklus 2 meningkat menjadi 80% atau 32 siswa. Ketiga, kemampuan siswa dalam melakukan praktik berbicara di depan kelas dengan kriteria ketuntasan minimum 68 meningkat. Pada siklus 1 sebanyak 62,5%, 25 siswa mampu mendapat nilai tuntas, dan pada siklus 2 meningkat menjadi 85% dengan 34 siswa. Kelebihan dari jurnal ini, banyak literatur yang digunakan sehingga dapat memperkuat penelitian yang dilakukan. Penjelasan penelitian dijabarkan secara rinci. Penulisan latar belakang masalah sudah cukup jelas dan baik. Kajian pustaka juga sudah lengkap dan baik. Kekurangannya, untuk hasil dari pembahasan itu terlalu panjang. Sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.